Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Baik ibu-ibu yang saya cintai karena Allah. Kemudian yang kedua, putrinya Rasulullah tuh namanya Ruqayyah. Ruqayyah tuh putri keduanya. Ruqayyah ini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adiknya Zainab putri Rasulullah SAW dengan ibunda Khadijah binti Khuwailid. Ruqayyah juga terkenal cantiknya, subhanallah. Beliau terkenal cantik dan pastinya terkenal dengan kejujurannya seperti ayahnya. Terkenal dengan kecerdasannya seperti ibunya, subhanallah. Jadi memang kalau kita mau menikahkan anak-anak kita itu yang harus kita lihat sebenarnya bibit, bebet, bobot. Itu harus kita lihat. Kenapa? Karena nanti nurun. Jadi karakter itu Bu, sifat itu, ada yang sifat itu saya baca Tarbiyatul Abna, kitabnya Syekh Mustafa Al-Adawi, di situ saya melihat bahwa ternyata anak-anak itu punya karakter, itu karakter terbagi menjadi dua. Ya, apa? Sifat yang memang diturunkan, ada gen yang diturunkan, ada yang dibiasakan. Ya, kenapa saya semangat mencari benar-benar enggak sih, benar enggak ini? Karena ada kasus ibu-ibu bilang ke saya, Ustazah, ini ada kasus seorang anak laki-laki itu membunuh kawannya di pondok. Astagfirullah wa atubu ilaik. Padahal anak ini terjadi dan masuk TV ya. Dan anak ini yang laki-laki ini padahal dulu waktu dibawa oleh ibunya, jadi bapaknya ini pemabuk ya, bapaknya orang yang nggak baik gitu. Dibawa lari oleh ibunya waktu masih kecil, ya waktu masih kecil. Jadi belum dapat, waktu masih bayi malah. Jadi belum melihat bagaimana ayahnya. Dan ketika itu dibawa lari oleh ibunya, dididik oleh ibunya. Tapi ternyata ketika dia sudah balik itu macam-macam lah, dia nakal gitu, dia sampai akhirnya dia membunuh kawannya dan masuk penjara. Nah, ibu itu tanya ke saya, "Sada, dari mana dia belajar? Anak itu dari mana belajar?" gitu kan? Padahal dia nggak lihat ayahnya bagaimana, udah dijauhkan oleh ibunya dari ayahnya, tapi kok masih seperti ayahnya, masih sering melakukan maksiat. Nah, dari situ saya buka-buka lagi kitab, ternyata ada, ketemu di kitab Tarbiyatul Abna bahwa ternyata karakter itu ada yang diturunkan oleh orang tuanya. Ya, jadi memang kita harus benar-benar selektif ibu-ibu ketika memilih menantu untuk anak kita. Jangan sampai yang ganteng aja, ya, jangan sampai yang cantik aja, tapi kita harus lihat benar-benar bibit unggulnya itu kayak apa gitu ya. Bebet, bobot lah, itulah. 3 itu dilihat, dan agama tentunya yang kita dahulukan ya Bu ya. La haula wala quwata illa billah. Zaman dimana kalau dulu ibu-ibu mungkin milih menantu sudah tenang ya, ketika kita punya anak laki-laki pilih menantu yang perempuan, ketika kita punya anak perempuan pilih menantu yang laki-laki, sudah tenang gitu ya. Sekarang zaman dimana ibu-ibu banyak laki-laki yang suka laki-laki. Ya, betul. Jadi memang kita harus benar-benar selektif. Dan boleh, saya pernah tanya ke salah satu syekhoh di Madinah, ya syekhoh, boleh nggak kita misalnya mau lihat menantu, terus kita tanya nih ke menantu kita punya anak putri, terus kita tanya ke menantu yang calon menantu kita itu, kamu sukanya perempuan atau laki-laki? Gitu. Itu boleh. Kenapa boleh Bu? Karena memang zamannya sudah zaman yang seperti ini. Daripada ada banyak kasus yang menikah, pasutri menikah, ternyata subhanallah laki-lakinya nggak mau melayani istrinya gara-gara laki-lakinya sukanya sama laki-laki. Ya, kan daripada sudah seperti itu, boleh di awal tuh sudah kita tanya, boleh. Ya, nanti kalau calon menantu kita, tapi tetap dengan kata-kata yang baik ya Bu. Mohon maaf sebelumnya ya Dek, saya mau tanya, Ibu mau tanya baik-baik. Adek sukanya sama perempuan apa laki-laki? Yang jujur gitu. Biasanya kalau dianya bilangnya cepat sama perempuan, ya alhamdulillah. Kalau masih mikir-mikir, kita perlu curiga itu. Karena kan itu otomatis, pertanyaan otomatis ya, subhanallah. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga kita semuanya Allah jauhkan sejauh-jauhnya berserta anak cucu kita dari penyakit-penyakit fahisyah ya, penyakit-penyakit yang ada di zaman sekarang ini, LGBT dan lain sebagainya, karena itu merupakan musibah ya. Baik. Nah, Ruqayyah teman-teman, pada waktu
beliau tumbuh ya dengan kecerdasannya, dengan kecantikannya, banyak orang-orang Quraisy akhirnya satu persatu melamar Ruqayyah. Dan di antara orang-orang Quraisy yang melamar Ruqayyah, jadi Ruqayyah ini lahir pada waktu Rasulullah SAW di usia 33 tahun. Berarti Rasulullah waktu itu sudah jadi nabi belum? Belum ya? Belum kan? Nah, Ruqayyah waktu beliau tumbuhnya anak Arab itu 8 tahun zaman dulu kala itu sudah menawan, sudah cantik. Ya kan Ibunda Aisyah 9 tahun saja sudah dilamar Rasulullah SAW kan? Jadi Ruqayyah kurang lebih kalau para ulama mengatakan 8 tahunnya Ruqayyah itu sudah cantiknya luar biasa. Sudah tercium lah bau-bau iki sesuk iki mekar gitu ya. Sesuk iki bakal jadi bunga desa gitu, sudah kelihatan. Nah, di antara yang melamar itu ibu-ibu ada anaknya Abu Lahab. Namanya Utbah. Ya, namanya siapa? Utbah. Dan dulu waktu Rasulullah SAW belum diutus menjadi nabi, Abu Lahab ini termasuk laki-laki yang disegani, orang-orang yang disegani, pembesar-pembesarnya Quraisy. Ya, jadi kala itu tuh pembesarnya Quraisy tuh ada Abu Lahab, ada Abu Sufyan, ada Abu Jahal. Ini pembesar-pembesarnya. Nah, Rasulullah SAW ketika tahu Utbah melamar ya Ruqayyah, dan ketika itu Rasulullah belum dijadikan sebagai seorang nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, diterimalah lamaran itu. Baru beberapa bulan menikah, subhanallah, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah pilih menjadi seorang nabi. Ya. Dan kalau Rasulullah SAW dipilih menjadi seorang nabi, Bu, apa yang terjadi? Yang terjadi Abu Lahab mangkel gitu ya. Sama siapa Abu Lahab biasa melukai Rasulullah SAW? Sama istrinya. Ya, istrinya Abu Lahab itu menjadi suami istri ini yang menjadi pertama kali di mana ada Rasulullah di situ. Dia yang menyakiti Rasulullah SAW. Dan tidak ada surat di dalam Al-Quran itu yang menyebut nama ya. Kecuali siapa? Musuh-musuh Islam, Abu Lahab. Ya, Abu Lahab beserta istrinya disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang kebencian mereka terhadap Islam itu luar biasa, subhanallah. Mereka nggak mau bahwa dakwanya Rasulullah SAW itu lancar. Mereka menjadi kompornya. Nih hati-hati nih Bu, yang jadi kompor-kompor kejelekan ini hati-hati. Yang ngompor-ngomporin orang. Termasuk mereka juga berkata kepada Utbah, mengancam Utbah, wahai Utbah. Utbah itu berarti siapanya? Anaknya. Wahai Utbah, katanya Abu Jahal, kalau kamu tidak menceraikan Ruqayyah putrinya Muhammad, maka istilahnya kalau zaman sekarang dikeluarkan dari kakak gitu ya. Benar-benar diancam Utbah waktu itu. Dan Utbah kala itu akhirnya nurut, ya, menceraikan Ruqayyah. Padahal Ruqayyah, ya Allah, masih kecil ya istilahnya ya, sudah menjadi janda. Ya, masih belia sudah menjadi janda. Subhanallah teman-teman, Allah tahu mana yang terbaik untuk Ruqayyah. Subhanallah. Akhirnya Allah mentakdirkan Ruqayyah dilamar oleh pemuda yang lebih ganteng daripada Utbah, yang lebih kaya daripada Utbah, yang lebih beragama daripada Utbah, yaitu Utsman bin Affan. Ya, jadi suami keduanya Ruqayyah itu Utsman. Utsman masuk Islam, ajakannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi waktu itu Abu Bakar meminta kepada Utsman untuk masuk Islam, dan Utsman pun digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk Islam, ya. Jadi menantunya Rasulullah SAW, baik yang pertama maupun yang kedua ini orang-orang terpandang, Bu. Ya. Kalau ada yang bilang boleh nggak kita cari menantu orang terpandang? Boleh, ya. Yang penting agamanya dulu didahulukan. Kalau dia orang terpandang, kemudian kalau Utsman itu kan kaya, memang terkenal kayanya. Rasulullah SAW kenapa memilih Utsman itu sebagai menantunya beliau? Karena memang ketika tahu Utsman itu kaya, ibu-ibu, bukan berarti Rasulullah pengen agar Utsman memberikan harta yang banyak untuk Ruqayyah, bukan. Tapi Rasulullah itu berpikir bahwa kekayaan Utsman itu nanti yang akan membantu kaum muslimin gitu loh. Dan benar kan, Utsman ketika menikah dengan Ruqayyah, akhirnya beliau benar-benar mengeluarkan harta beliau gitu ya, yang terbaiknya untuk kaum muslimin. Masya Allah. Ya. Jadi beginilah Utsman dengan Ruqayyah menikah, dan pada waktu itu ibu-ibu para sahabat senangnya luar biasa. Kata mereka tidak ada pernikahan yang lebih indah dari pernikahannya Utsman dan Ruqayyah. Ya. Karena biasanya mungkin dilaksanakan dengan sederhana, tapi karena Utsman orang berada, jadi semuanya dapat merasakan walimah yang diselenggarakan oleh Utsman dan Ruqayyah. Ya,
Menikahlah mereka berdua dalam keadaan bahagia ibu-ibu dan dikaruniai seorang anak. Nah, ini juga saya dapat di kitab yang lain, namanya Abdullah. Ya, ibu-ibu mungkin belum pernah dengar ya, Utsman sama Ruqayyah punya anak. Ternyata ada anak satu namanya Abdullah. Tapi ibu-ibu, ini tapinya ya, Abdullah waktu kecil itu matanya dipatok ayam. Ya kasihan ya, matanya dipatok ayam langsung meninggal di tempat. Jadi waktu kecil, masih kecil, Abdullah meninggal. Ya Utsman akhirnya sudah tidak punya anak lagi selain Abdullah yang memang sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan para sahabat itu memang mereka tuh sangat suka ibu-ibu punya anak namanya Abdullah dan Abdurrahman. Ya. Jadi nama Abdullah tuh nama yang dicintai oleh Allah. Ada dua nama yang dicintai oleh Allah. Siapa mereka, Bu? Abdullah dan Abdurrahman. Jadi para sahabat zaman dulu, anak laki-laki namanya Abdullah, anak perempuan namanya Abdurrahman. Ya. Bahkan saking banyaknya nama Abdullah, akhirnya para penulis kitab, ya, penulis hadis menjelaskan bahwa ada Abdullah yang terkenal. Siapa di antaranya? Siapa yang terkenal Abdullah siapa? Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, sama Abdullah Zubair. Abdullah bin Zubair. Ya, ini terkenal. 4 ini terkenal, Masya Allah. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Utsman akhirnya sudah tidak punya anak lagi dan tinggallah Utsman bersama Ruqayyah, Masya Allah. Ketika itu Islam belum berhijrah ke kota Madinah. Dan kala itu Rasulullah SAW melihat setiap hari para sahabat ridwanullahi alaihim yang masuk Islam mendapatkan siksaan satu persatu dari orang-orang Quraisy. Dan Rasulullah SAW melihat bahwa sebenarnya orang-orang kaum muslimin bisa berhijrah ke sebuah tempat di mana di sana ada seorang raja yang adil. Siapakah beliau? Siapa ibu-ibu? Rajanya siapa? Sebutannya Najasyi. Najasyi itu sebenarnya bukan nama rajanya, tapi sebutan raja-raja bagi raja-raja Habasyah. Itu Najasyi. Ya, saya juga dulu taunya Najasyi itu nama rajanya, ternyata bukan. Najasyi itu kayak Hamengkubuwono. Ya. Hamengkubuwono I, Hamengkubuwono II, Hamengkubuwono III kalau di Yogyakarta. Dan itu Najasyi juga sama, panggilan buat raja-raja Habasyah. Itu namanya Najasyi. Ya. Di sana ada Najasyi yang mana berbuat adil, dan Utsman bin Affan serta Ruqayyah ikut berhijrah ke Habasyah. Jadi Utsman dan Ruqayyah itu termasuk orang-orang yang berhijrahnya 2 kali, Bu. 1 ke Habasyah, 2 ke Madinah. Karena hijrahnya kaum muslimin yang pertama kali sebenarnya bukan ke kota Madinah, tapi ke Habasyah. Ya. Subhanallah, Ruqayyah waktu di Habasyah beliau pernah tinggal dengan Ibunda Saudah. Masih ingat nggak ibu-ibu? Ingat kan kisah Ibunda Saudah? Siapa Ibunda Saudah? Istrinya Rasulullah SAW. Jadi Ruqayyah ini punya kedekatan dengan Ibunda Saudah. Ya, karena dulu memang di Habasyah pernah tinggal dengan beliau. Ketika Ruqayyah tahu bahwa Ibunda Saudah menjadi istrinya Rasulullah SAW, maka Ruqayyah pun tidak segan dengan ibu tirinya, berarti ya, dengan ibu tirinya yaitu Ibunda Saudah. Ruqayyah balik ke kota Mekah dengan Utsman bin Affan, dan akhirnya tibalah masa-masa hijrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan hijrah kedua bagi kaum muslimin ke kota Madinah. Utsman pun ikut berhijrah bersama Ruqayyah, istri tercintanya. Masya Allah ya, Allahu Akbar. Jadi beliau bersama Ruqayyah, Utsman ikut berhijrah ke kota Madinah, hidup di kota Madinah dalam keadaan nyaman, ya, dalam keadaan tenang, dalam keadaan damai daripada hidup di kota Makkah. Subhanallah. Kemudian Ruqayyah pun ibu-ibu akhirnya beliau sakit tepat di tahun 2 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala mengambil Ruqayyah. Ya. Jadi Ruqayyah meninggal pada waktu kaum muslimin mendapatkan kabar bahwa kaum muslimin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peperangan Badar. Ya. Kalau kita perhatikan, Utsman bin Affan itu termasuk sahabat yang tidak ikut perang Badar. Ya. Kenapa? Karena waktu itu Utsman bin Affan merawat Ruqayyah. Jadi pada waktu peperangan kaum muslimin memberitahu kaum muslimin menang gitu. Utsman tuh lagi menggali kuburnya Ruqayyah. Ya, ya Rabbana. Dan Ruqayyah pun meninggal di tahun kedua Hijriah, berarti lebih dulu daripada Zainab. Kalau Zainab tadi meninggal tahun berapa?
tahun 8 Hijriah. Ruqayyah meninggal dunia di tahun 2 Hijriah. Rasulullah ditinggal wafat oleh putrinya berapa, Bu? 2. Ya, Zainab dan Ruqayyah. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.